Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari ayat yang ke-48 dari surah Al-Baqarah. Pada ayat yang sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah mengingatkan Bani Israel agar mengingat nikmat-nikmatnya yang telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka. Allah ingatkan nikmat-nikmatnya secara umum. Dan sangat banyak anugerah dan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada Bani Israel. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada Bani Israel daripada yang lainnya, bahkan dari seluruh alam di masa itu. Kemudian ayat-ayat yang setelahnya, ayat yang ke-49 sampai ayat yang berikutnya dan berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala merinci di antara nikmat-nikmat dan anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Bani Israel. Setelah sebelumnya, dalam ayat-ayat sebelumnya Allah mengingatkan Bani Israel dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dalam ayat yang akan kita baca pada malam hari ini, yaitu ayat yang ke-49 dan seterusnya, Allah merinci nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Kita mulai dari ayat yang ke-49. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan ingatlah wahai Bani Israel, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari golongannya Fir'aun, dari kelompoknya Fir'aun. Yasumunakum su'al azab, yang mana Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya telah menimpakan azab yang jelek kepada kalian, telah menimpakan siksa yang jelek kepada kalian. Apa siksa yang jelek yang ditimpakan oleh
Fir'aun dan para pengikutnya kepada Bani Israel. Yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih putra-putra kalian, itu anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian atau perempuan-perempuan kalian. Laki-lakinya dibunuh, perempuannya dibiarkan hidup dalam keadaan hina. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Dan dalam hal tersebut itu adalah bala, sebagai ujian, cobaan yang besar dari Rabb kalian, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan salah satu nikmat Bani Israel, salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ketika Bani Israel ini Allah selamatkan dari kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya terhadap Musa dan kaumnya ma'ruf di dalam Al-Quran. Fir'aun dan bala tentaranya semena-mena kepada Bani Israel. Berbuat keji, berbuat makar, dan seterusnya sampai membunuh laki-laki dari Bani Israel dan membiarkan hidup perempuan-perempuannya. Dalam kondisi seperti ini, kondisi yang menakutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Bani Israel. Allah selamatkan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah musnahkan, Allah binasakan, tenggelam di lautan. Allah selamatkan Bani Israel. Ini salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat yang ke-49 di atas. Hadza syuru'un fi ti'dadi ni'amihi ala Bani Israel ala wajhi tafsil. Ini permulaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyebutkan nikmat-nikmat Allah terhadap Bani Israel. Allah memulai dengan nikmat ini, nikmat keselamatan kepada Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya. Allah dalam ayat ini memulai menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Bani Israel. Allah sebutkan ala wajhi tafsil, secara rinci. Setelah sebelumnya Allah sebutkan atau Allah ingatkan Bani Israel dengan nikmat-nikmatnya secara umum, ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Ingatlah semua nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Kemudian setelah itu Allah merinci, di antara rincian nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah ini. Wa id najjainakum, ingatlah wahai Bani Israel ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya, yang mana mereka menimpakan siksa yang pedih kepada kalian, membunuh anak-anak kalian, anak-anak laki-laki kalian, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Kemudian Allah selamatkan Bani Israel. Ingatlah nikmat ini.
Di dalam ayat ini Allah memulai menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada Bani Israel secara rinci. Faqal, maka Allah berfirman, wa id najjaynakum min ali fir'aun. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikutnya. Ay min Fir'aun wa malaihi wa junudihi, yaitu dari Fir'aun dan pembesar-pembesarnya dan bala tentaranya. Wa kanu qabla dzalik, dan adalah sebelum itu, sebelum diselamatkan Bani Israel, kondisinya yasumunakum, mereka menimpakan azab kepada kalian. Aywallunahum wa yasta'milunahum, mereka menimpakan siksa kepada kalian, yaitu yuwallunahum, mereka menguasai kalian. Itu Fir'aun dan pembesar-pembesarnya dan bala tentaranya menguasai Bani Israel dan juga memperkerjakan Bani Israel, dijadikan pekerja dalam kondisi rendah, hina. Yasumunakum su'al azab, mereka menimpakan kepada kalian siksa yang jelek, siksa yang buruk. Ay asyadduhu, itu siksa yang sangat berat. Bi ankanu, yaitu mereka yudabbihuna abna'akum, membunuh anak laki-laki kalian. Khasyatan numuwikum, karena khawatir, Fir'aun dan bala tentaranya khawatir akan berkembang biaknya laki-laki dari kalangan Bani Israel, sehingga akan bertambah kuat. Maka mereka pun membunuh anak-anak laki-laki kalian karena khawatir berkembangnya para pemuda dan para pria dari Bani Israel. Wa yastahyuna nisaakum, dan mereka membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Ay fala yaqtulunahunna, yaitu mereka tidak membunuh para wanita, dibiarkan hidup dalam keadaan hina. Fa antum baina qatil wa mudallal bil a'mali syaqqah, maka kalian ketika itu sebelum Allah selamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya, kalian itu antara dibunuh dan dihinakan. Yang laki-laki dibunuh, yang perempuannya dihinakan. Maka kalian sebelum diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dibunuh dan dihinakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menyulitkan. Mustahya ala wajhil minnah alaihi wal isti'la alaihi, atau mustahyi, mereka membiarkan hidup para wanita, akan tetapi dalam keadaan para wanita itu tunduk, dan dalam keadaan mereka terkuasai oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Fahadha ghayatul ihana, maka ini puncak penghinaan. Dibiarkan hidup, tapi tunduk, kemudian dikuasai, sehingga mereka memperlakukan para wanita dengan semena-mena, yang laki-lakinya dibunuh. Famannallahu alaihim, dalam kondisi yang seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka bin najah, keselamatan. Bin najati tamah, Allah berikan kepada mereka keselamatan yang sempurna. Wa ighraqi aduwihim, Allah tenggelamkan musuh-musuh mereka. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wahum yanzurun, dalam keadaan mereka Bani Israel melihat tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Litaqurra a'yunuhum, mereka dibiarkan melihat
agar supaya mereka tenang, ya. Karena melihat dengan mata kepala sendiri maka tenang. Ternyata Fir'aun dan bala tentaranya telah binasa, sehingga tenang. Ya. Beda kalau cuma berita, ya. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Bani Israil untuk mempersaksikan binasanya Fir'aun dan bala tentaranya. Huwahum yandurun, dalam keadaan mereka menyaksikan binasanya Fir'aun dan bala tentaranya yang tenggelam, litaqarra a'yunuhum, supaya mereka tenang, ya. Nah, dengan melihat binasanya Fir'aun dan bala tentaranya. Ini diantara salah satu nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada Bani Israil. Allah selamatkan mereka dari kekejaman dan kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, Pak, ya, subhanallah. Kekejaman dan kelaliman Fir'aun, ya. Nah, tidak ada duanya, ya. Mengerikan, ya. Membunuh, ya, lelaki-lelaki, dan juga menghidupkan, membiarkan anak perempuan atau perempuan-perempuan hidup dalam keadaan hina, ya. Mereka semena-mena, lalim, ya. Dalam kondisi yang sangat ngeri seperti ini, ya. Nah, kalau kita nggak bisa membayangkan, ya, kalau itu adalah yang menguasai negeri kita, ya, atau negara kita, orang yang seperti ini, ya, ngeri. Gak bisa membayangkan. Dalam kondisi yang ngeri seperti ini, mereka ketakutan, dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ya. Nah, sampailah di sebuah lautan, ya. Sudah habis kita ini. Nah, habis kita ini, nggak ada jalan lain, ya. Di depan lautan, di belakang tentaranya Fir'aun, habis. Ternyata Allah selamatkan mereka. Nah, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, yang sebenarnya Allah mampu untuk langsung, ya, membelah lautan, ya, tanpa dipukulkan tongkat. Akan tetapi, ada faidah apa? Akhdul asbab, ya, ada sebabnya, ya. Dengan sebab tadi, tongkat dipukulkan, kemudian terbelahlah langit. Fakana kataudil azim. Pecahannya itu kayak gunung yang besar. Akhirnya Bani Israil, Musa dan para pengikutnya lewat, ya, di antara dua gunung air tersebut, ya. Lewatlah. Nah, dalam keadaan belum merasa aman, ya, belum merasa aman, ya, karena ternyata Fir'aun dan bala tentaranya pun lewat jalan itu, ya. Nah, mereka menyangka akan terkejar, ya, oleh Fir'aun dan bala tentaranya, akan tetapi Allah selamatkan mereka. Mereka selamat ke daratan, ya, tinggal Fir'aun di tengah lautan dan bala tentaranya. Kemudian Allah kembalikan air tersebut seperti semula, sebagai azab bagi Fir'aun di dunia, ya. Naam, sebagai awal azab bagi Fir'aun di dunia, dan azab Allah di akhirat lebih pedih dan lebih dahsyat, ya. Allah selamatkan Bani Israil, ya. Ini nikmat yang besar. Allah ingatkan Bani Israil dengan nikmat ini, ya. Kemudian Allah mengatakan wa fi dzalikum, dan dalam perkara itu ay al-inja, yaitu keselamatan Bani Israil, ya. Dalam keselamatan Bani Israil, ya, yaitu Allah menyelamatkan Bani Israil, ya. Maka nikmat tersebut merupakan balaun ay ihsanun. Balaun ihsanun, ya, ujian atau kebaikan,
Ihsan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mir rabbikum azim, kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diselamatkannya mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya itu adalah bala, yaitu ihsan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar. Fahadza mimma yujibu 'alaikumus syukra wal qiyama bi awamirihi. Dan diselamatkannya mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya, ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang nikmat ini mengharuskan kepada Bani Israel untuk mensyukuri nikmat tersebut, dan mengharuskan kepada Bani Israel untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian-ujian yang menimpa umat-umat terdahulu berat. Nah, di antaranya ini dihadapkan dengan penguasa yang zalim, lalim. Maka ini pelajaran bagi kita, bahwasannya mengikuti para nabi dan para rasul, istiqomah di atas jalan mereka, maka akan ada konsekuensi menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Telah berlalu umat-umat terdahulu, bahkan telah berlalu orang-orang terdahulu dari umat ini, dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, yang mereka mengalami ujian dan cobaan yang berat dalam mendakwahkan agama ini, dalam istiqomah di atas jalan yang benar. Berat, harus siap menghadapi ujian dan cobaan. Diuji dengan pemimpin yang zalim, diuji dengan penguasa yang lalim, dan seterusnya. Diuji dengan kondisi perekonomian yang carut marut, diuji dengan ini, diuji dengan itu. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka seorang yang mengaku pengikut para nabi dan rasul, mengaku pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus siap-siap, siap-siap untuk menghadapi berbagai macam ujian cobaan. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat sejauh mana keimanan dan keteguhan seorang hamba. Apakah ketika diuji dengan ujian seperti ini masih tetap kokoh, ataukah dia tersaring, menyingkir, tidak mampu menghadapi ujian, kemudian dia keluar dari jalan istiqamah, ataukah dia termasuk orang yang kokoh, sabar dalam menghadapi ujian tersebut, bahkan dia merasa ujian ini lebih ringan dibandingkan umat-umat terdahulu dan dibandingkan para salaf, para pendahulu kita, dari kalangan para sahabat Nabi dan para tabi'in dan seterusnya. Ujian yang mereka terima lebih berat daripada ujian yang sekarang kita terima. Maka dengan kita mengetahui berbagai macam ujian yang berat, yang dahsyat, yang menimpa umat-umat terdahulu, bahkan menimpa para sahabat Nabi, ridwanullahu alaihim ajma'in, maka ini akan menjadikan kita merasa ringan, dengan ujian-ujian yang menimpa kepada kita sekarang.
Karena kita tahu bahwasanya ada ujian yang lebih dahsyat, lebih berat, ya. Nah, sedangkan yang kita terima masih ringan, ya. Nah, karena sesuai dengan kadar keimanan. Nah, keimanan kita lemah, ya, lembek, ya. Kadang naik, kadang turun, ya. Nah, kadang fokus taat beribadah kepada Allah, kadang bermaksiat dan seterusnya, ya. Imannya naik turun. Nah, kondisi keimanan kita. Maka disesuaikan juga dengan ujian tersebut disesuaikan dengan kadar keimanannya. Maka akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu sabar dan sabar, ya, dalam menghadapi berbagai macam ujian di dalam dakwah ini. Nah, jangan merasa kita yang selalu mendapat kesulitan di dalam dakwah. Kita yang paling berat ujiannya, jangan, ya. Ada yang lebih berat dari kita, dari umat-umat terdahulu dan bahkan dari kalangan para salafun saleh, ya, para pendahulu kita yang saleh. Nah, para umat-umat terdahulu diantara contohnya ini, ya, ujian yang menimpa Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan para pengikutnya. Berat ini, ya, diuji dengan penguasa yang zalim lalim. Kemudian ayat yang berikutnya, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah, ya, ketika kami belah untuk kalian laut, fa anjaynakum, kemudian kami selamatkan kalian dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kemudian kami tenggelamkan Fir'aun dan para pembesarnya dan bala tentaranya. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kalian melihat, menyaksikan binasanya Fir'aun dan bala tentaranya. Ini nikmat yang sangat besar Allah ingatkan kepada Bani Israel. Kemudian di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Bani Israel adalah ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-51. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa selama 40 malam, itu berjanji akan diberikan Taurat, akan diturunkan Taurat selama 40 malam. Tsumma takhadtumul ijla, kemudian kalian malah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan. Gak sabar menunggu 40 hari. Gak sabar, akhirnya mengambil anak lembu menjadi sesembahan yang disembah dari selain Allah. Kalian menjadikan anak lembu sebagai sesembahan, ya, seperti sepeninggal Musa alaihi salatu wasalam, atau setelah perginya Musa alaihi salatu wasalam. Wa antum zalimun, dan kalian berbuat zalim terhadap diri sendiri. Kemudian setelah itu, summa afauna ankum, kemudian kami maafkan kalian, ya, subhanallah, Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi maaf, ya. Setelah mereka berbuat kezaliman kepada diri sendiri, ya, nyembah anak lembu, ya. Naam, setelah perginya Musa alaihissalatu wassalam, ya. Setelah mereka berbuat zalim kepada diri sendiri, summa afauna ankum, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami maafkan kalian, kami ampuni kalian, min ba'di dzalik, setelah perbuatan tersebut, ya, Allah maafkan. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, ya. Allah berikan ampun, Allah berikan maaf atas kezaliman yang kalian lakukan menyembah anak lembu, ya. Ini nikmat, diberikan ampunan, diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat. Allah ingatkan kepada Bani
Bani Israil. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, "Tsumma dzakara minnatahu 'alaihim biwa'dihi li Musa 40 lailah." Kemudian Allah mengingatkan atau menyebut karunia yang Allah berikan kepada Bani Israil, ya, yaitu dengan janji Allah kepada Musa 40 lailah, ya, selama 40 hari, 40 malam, liyanzila 'alaihimut Taurah, yaitu Allah akan menurunkan Taurat kepada mereka sebagai pegangan, sebagai dasar hukum. Al-mutadamminata lin-ni'amil 'azimah, yang Taurat tersebut mengandung nikmat-nikmat yang besar. Karena di dalamnya disebutkan aturan-aturan, syariat-syariat, ya. Taurat yang mengandung nikmat-nikmat yang besar, wal masalihil 'amimah, dan mengandung kemaslahatan-kemaslahatan yang menyeluruh, ya, bagi umat, bagi Bani Israil. Summa innahum lam yasbiru, akan tetapi Bani Israil tidak sabar. Tidak sabar menunggu 40 hari. Tidak sabar menunggu turunnya Taurat. Qabla istikmali mi'ad, mereka tidak sabar sebelum sempurnanya mi'ad, sebelum sempurnanya janji Allah untuk menurunkan Taurat. Hatta abadul ijla, sehingga mereka menyembah anak lembu. Min ba'dihi ay dhahabihi, menyembah anak lembu setelah perginya Musa alaihissalatu wassalam. Nah, gak sabar mereka. Wa antum dzalimun, dan kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Alimuna bidzulmikum, ya, mereka kalian faham, mengerti dengan kezaliman yang kalian lakukan. Mereka faham bahwasanya mereka telah berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Qad qamat alaikumul hujjatu, telah tegak hujjah kepada kalian. Fahuwa a'dhamu jurman wa akbaru itsman, maka yang demikian itu adalah kejahatan yang paling besar dan dosa yang paling besar. Sudah tahu hujah, sudah tahu ini enggak boleh, ya. Nah, sudah tahu akan ada janji Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalatu wassalam. Nah, enggak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menyembah anak lembu. Nah, maka ketika telah tegak hujah kepada mereka, nah, mereka faham bahwasanya mereka mendolimi diri mereka sendiri, ya, tetapi mereka tetap melakukan, maka yang seperti ini a'dhamu jurman, kejahatan yang paling besar, ya. Wa a'dhamu itsman, dan dosa yang paling besar, ya. Itu melakukan kejahatan atau kemaksiatan di atas ilmu. Summa innahu amarakum bit-taubah. Baik, ya, ayat yang selanjutnya, ya, penjelasannya agak panjang, ya. Nah, Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Allah mengingatkan kembali, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab, itu Taurat, wal furqan, dan kami memberikan kepada Musa Furqan, kitab yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi,
Dan ingatlah ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum dzalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian mendolimi diri kalian sendiri. Bittikhadikumul ijla, yaitu dengan kalian menjadikan anak lembu sebagai sesembahan. Fatubu ila barikum, maka bertaubatlah kalian kepada zat yang telah menciptakan kalian. Yaitu bertaubatlah kepada Allah atas dosa menyembah anak lembu. Faktulu anfusakum, kemudian Allah perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri-diri kalian. Ya. Ini syariat yang Allah turunkan kepada Bani Israel, ya, agar mereka mendapatkan ampunan, taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan agar membunuh diri mereka sendiri, ya. Yaitu saling membunuh, ya. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Inda bari'ikum, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian. Fataba alaikum, kemudian Allah memberikan ampunan kepada kalian. Allah menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Thumma innahu amarakum, qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, thumma innahu amarakum bitaubah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel, memerintahkan kalian untuk bertaubat, ya, atas dosa tadi, dosa menyembah anak lembu. Ala lisani nabihi Musa alaihi salatu wasalam. Allah merintahkan mereka untuk bertaubat melalui lisan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Bi an yaqtula ba'dukum ba'dha. Bagaimana cara bertaubatnya? Yaitu Allah memerintahkan mereka atau Bani Israel bi an yaqtula ba'dukum ba'dha, yaitu Allah memerintahkan sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Fa'afallahu ankum, kemudian Allah maafkan mereka. Bisababi dzalik, karena sebab hal tersebut. La'allakum tashkurun, ay tashkurun Allah, yang demikian agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berat, ya, syariat yang Allah turunkan kepada Bani Israel, ya. Allah perintahkan mereka untuk saling membunuh satu dengan yang lainnya agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah ampuni mereka karena sebab tersebut. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Allah ingatkan, ya, kalian melakukan dosa pelanggaran, ya, enggak sabar dengan datangnya Musa yang akan menerima Taurat, ya, enggak sabar akhirnya menyembah anak lembu, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Maha Pengampun, Allah maafkan mereka. Allah perintahkan mereka bertaubat, ya, saling membunuh sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Allah ampuni mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan mereka. Dan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini minnah azimah, karunia yang besar yang Allah ingatkan Bani Israel. Allah ingatkan kepada Bani Israel. Taib, ayat yang selanjutnya insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.